Dalam kehidupan keluarga, ada seorang anak yang mampu memenuhi harapan orang tuanya, bahkan kadang melebihi. Tentu anak-anak seperti itu merupakan anugerah yang luar biasa bagi ayah ibunya. Bahagia sekali orang tua ketika mendapati anaknya rajin sholat berjamaah ke masjid dengan tanpa disuruh-suruh, gemar membaca Al-Quran dengan tanpa dipaksa-paksa, berakhlak baik, penurut, dan rajin membantu pekerjaan rumah. Memiliki anak soleh bukan hanya harapan orang tua umumnya, tetapi harapan para nabi dan rasul jua. Tercatat dalam sejarah tentang kisah para nabi beserta anaknya. Bahkan dalam Al-Quran diabadikan doa para nabi yang meminta agar dianugerahi anak-anak yang soleh, seperti Nabi Zakaria. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Dan banyak doa lainnya yang dimunajatkan oleh para nabi serta rasul tentang anak keturunan. Artinya, masalah anak adalah persoalan yang besar sehingga harus melibatkan Allah untuk dapat mendidik dan mengantarnya menjadi anak yang soleh. Masalah anak bukan masalah sepele. Allah memberikan perhatian istimewa pada para nabi dan rasul yang serius memperhatikan anak-anaknya. Memiliki anak soleh itu tidaklah mudah atau tidak otomatis seperti hitungan matematika. Bahwa jikalau orang tuanya soleh, maka otomatis anaknya soleh. Ada banyak romantika dan dinamika untuk mengantarkan anak-anak menjadi pribadi yang soleh sesuai dengan harapan orang tuanya. Ada beberapa hal yang bisa menjadi pegangan orang tua saat kemampuan atau perkembangan anak tidak sesuai dengan harapan. Di antaranya, pertama, mendidik anak adalah ibadah. Allah memberikan rizki anak sebagai ladang ibadah bagi orang tuanya. Karena anak adalah anugerah. Tak semua pasangan suami istri diberi anugerah berupa anak, sehingga harus menjadikan anugerah tersebut sebagai sarana beribadah kepada Allah Ta'ala. Adapun sekolah, madrasah, pondok pesantren adalah sarana untuk membantu orang tua. Tapi tanggung jawab mendidik anak tetap di tangan orang tua dengan mencarikan serta memilihkan sekolah dan guru yang tepat bagi anaknya. Ketika mendidik anak dimaknai sebagai ibadah, maka waktu membersamainya saat bermain, jalan-jalan, ngobrol, bercerita, itu bernilai pahala dan bertambah berkah. Niat dan pengorbanan untuk membiayai pendidikan anak-anak adalah ibadah dan investasi untuk dunia akhirat. Kedua, bersabar dalam mendidik anak. Mendidik anak zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Orang tua dahulu mendidik anak-anaknya bisa dengan kekerasan seperti mencambuk, memukul dengan kayu, atau menghukumnya dengan keras. Anak-anak saat itu bersyukur memperoleh pendidikan seperti itu, sebab bisa mengantarkannya menjadi baik. Termasuk didikan guru-guru zaman dahulu dan para orang tua mendukungnya. Hal itu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Gurunya bukan sekadar ada di sekolah atau di rumah, tapi juga di grup media sosial dalam genggaman gadget di tangannya yang bisa banyak memberikan wawasan, pengetahuan, informasi, dan sebagainya. Hal itu dapat mempengaruhi sikap dan akhlaknya, sehingga ketika anak diperlakukan dengan keras, mereka bisa saja melakukan perlawanan, dendam, tidak simpati, dan berakibat hukum pidana. Faktor inilah yang membuat orang tua merasa berat mendidik anak-anak. Kesabaran menjadi salah satu kunci yang mahal serta harus dimiliki orang tua. Mendidik anak zaman sekarang seperti memasak makanan dengan api kecil, tapi tetap dijaga agar tidak mati. Kalau apinya dibesarkan, maka bisa gosong. Artinya, orang tua harus bersabar, tidak keras, streng, karena anak-anak akan lari. Tapi jika dibiarkan saja, mereka tidak mengerti dan tidak terantar menjadi baik. Tidak semua anak yang salah harus dihukum. Tidak juga harus full mengawasi seperti CCTV, tapi beri perhatian yang cukup dengan teguran yang mendidik. Semua perlu waktu dan proses panjang. Tidak tiba-tiba spontan, tidak cukup hanya sekali dua kali memberikan nasihat, anak bisa menjadi soleh solihah. Ketiga, beri target sesuai kemampuan anak. Sebagai orang tua harus bijak dan adil dengan tidak memasang harapan terlalu tinggi atau muluk-muluk. Kepada anak memang banyak kisah di YouTube dan media sosial mengenai anak-anak hebat yang usianya setara dengan anak kita. Ada anak kecil sudah hafal 30 juz, ratusan hadis, atau lancar berbahasa Arab. Anak-anak juga diberi beban prestasi orang tuanya, seperti kalimat, "Ayahmu itu ustadz loh, ibumu itu ustazah, kamu harus berprestasi, pandai ceramah." Ucapan seperti ini terkadang menjadi beban bagi anak-anak. Padahal orang tua menjadi ustadz-ustazah juga memerlukan proses yang panjang.
Berikan target sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing anak berbeda kelebihan dan kelemahan. Sehingga harapan kepada anak harus realistis dan bisa dijangkau. Fokus pada kelebihannya karena tidak mungkin anak bisa seperti Superman yang serba bisa. Keempat, tidak membandingkan. Hal yang seringkali menjadikan anak inferior adalah dibanding-bandingkan. Ada orang tua bermaksud memberikan motivasi anak dengan membandingkan dengan anak lainnya, tetapi seringkali sikap tersebut menjadi kontraproduktif. Seperti membandingkan dengan pengalaman masa lalu orang tuanya. Dulu, Abi sejak SD selalu juara, rajin dan penurut. Kalimat itu kadang bukan menjadikan anak bangga dan termotivasi, tapi justru bisa membuatnya minder. Jika harus membandingkan, maka bandingkanlah di dalam hati dengan anak-anak yang Allah uji dengan kekurangannya, seperti anak-anak autis yang memiliki kekurangan fisik dan mental. Sebab dengan melihat itu semua, orang tua akan bersyukur dalam menyikapi anaknya yang kurang berprestasi atau hafalannya belum banyak. Hal yang paling pokok adalah anak-anak masih tumbuh dalam keimanan dan akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Diangkat dari artikel di majalah Suara Hidayatullah karya Abdul Gofar, pendidik di pesantren Hidayatullah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe yang belum subscribe.